Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ben Alimansyah dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang apa itu pencak silat. Yaitu pencak silat. Pencak silat atau silat merupakan seni olahraga bela diri yang berasal dari Asia Tenggara. Negara-negara yang termasuk diantaranya yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Thailand, dan juga Thailand. Silat adalah istilah yang dikenal secara luas di kawasan Asia Tenggara untuk menyebut seni bela diri ini. Pencak silat di Indonesia. Nama pencak silat digunakan sejak tahun 1948 untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia. Awalnya pencak merupakan nama yang digunakan di Jawa, sedangkan silat digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan juga Kalimantan. Namun seiring jalannya waktu, istilah pencak digunakan pada atraksi yang lebih mengedepankan unsur seni dan keindahan gerakan, sedangkan istilah silat digunakan untuk atraksi yang mengedepankan unsur pertarungan. Pengertian pencak silat. Pencak silat dapat diartikan sebagai hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integrasi terhadap lingkungan hidup, alam sekitarnya untuk mencapai keselarasan hidup guna peningkatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asal-usul silat di Indonesia. Meskipun asal-muasal pencak silat belum diketahui secara pasti, namun diyakini pencak silat mulai tersebar dan berkembang di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Pencak silat tersebut berkembang secara lisan dari mulut ke mulut seperti dari guru ke murid. Ada yang menyebut bahwa perkembangan silat berasal dari cerita legenda seperti cerita kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang dikenal memiliki pendekar-pendekar yang menguasai bela diri dan ilmu kanuragan serta memiliki prajurit yang juga mahir dalam bela diri. Menurut seorang peneliti silat, Donald F. Draeger, bukti adanya seni bela diri bisa dilihat dari artefak senjata yang ditemukan dari masa klasik serta patahan relief-relief di Candi Prambanan dan Borobudur yang menunjukkan sikap kuda-kuda silat. Adapun cerita silat dari tanah Sunda tentang asal mula aliran silat Cimande yang mengisahkan tentang seorang perempuan yang menirukan gerakan perturukan antara harimau dan monyet. Sejarah pencak silat. Menurut ahli sejarah, pencak silat pertama kali ditemukan di Riau pada zaman kerajaan Sriwijaya di abad ke-7. Kemudian menyebar ke Semenanjung Malaka dan Pulau Jawa. Lalu pada abad ke-16, kerajaan Majapahit memanfaatkan pencak silat sebagai ilmu perang untuk memperluas wilayahnya. Perguruan PSN ISMD. Disebut juga pencak silat Nasional Ikatan Seni Bela Diri. Teknik-teknik dalam pencak silat. Teknik dasar yang pertama teknik dasar terdapat kuda-kuda, sikap pasang, gerak langkah, dan juga jurus. Yang kedua teknik serang. Terdapat pukulan, tendangan, tangisan, dan mendingan. Tingkat dalam pencak silat. Tingkat pemula yang mempelajari semua tahap dasar dan tingkat menengah. Selanjutnya tingkat menengah yang difokuskan pada semua gerakan dasar, pemahaman variasi dan bakat pesilat mulai terlihat pada tahap menengah. Lalu tingkat ketiga yaitu pelatih, hasil dari kemampuan yang matang berdasarkan pengalaman di tahap pemula dan menengah. Lalu pendekar, pesilat yang telah diakui oleh para sesepuh perguruan. Mereka akan mewarisi ilmu-ilmu rahasia tingkat tinggi dalam pencak silat. Ciri-ciri pencak silat secara umum yaitu yang pertama mempergunakan seluruh bagian tubuh dan anggota badan sebagai alat penyerangan dan pembelaan diri. Lalu yang kedua, dapat dilakukan dengan atau tanpa alat senjata. Yang ketiga, pencak silat tidak memerlukan senjata tertentu, tapi benda apapun dapat dijadikan sebagai persenjataan. Peraturan pertandingan dalam pencak silat. Pesilat saling berhadapan dengan menggunakan unsur pembelaan dan serangan pencak silat, serta yang dimaksud dengan kaidah adalah bahwa dalam mencapai prestasi teknik, seorang pesilat harus mengembangkan pola bertanding yang dimulai dari sikap pasang, langkah serta mengukur jarak terhadap lawan dan koordinasi dalam melakukan serangan atau pembelaan serta kembali ke sikap pasang. Yang kedua, pembelaan dan serangan yang dilakukan oleh pesilat harus berpola dari sikap awal atau pasang atau pola langkah, serta adanya koordinasi dalam melakukan serangan dan pembelaan. Setelah melakukan serangan atau pembelaan harus kembali pada sikap awal atau pasang dengan tetap menggunakan pola langkah. Wasit akan memberikan aba-aba langkah jika seorang pesilat tidak melakukan teknik pencak silat yang semestinya. Lalu yang ketiga, serangan beruntun harus tersusun dengan teratur dan berangkai dengan berbagai cara ke arah sasaran sebanyak-banyaknya 4 jenis serangan. Pesilat yang melakukan rangkaian bela diri lebih dari 4 jenis akan diberhentikan oleh wasit. Serangan sejenis dengan menggunakan tangan yang dilakukan secara beruntun dinilai satu tangan. Serangan yang dinilai adalah serangan yang menggunakan pola langkah tidak terhalang, mantap, bertenaga, dan tersusun dalam koordinasi teknik serangan yang baik. Yang kelima, ada aba-aba pertandingan, yaitu ada aba-aba bersedia yang digunakan dalam persiapan sebagai peringatan bagi pesilat
dan seluruh aparat pertandingan bahwa pertandingan akan segera dimulai. Lalu selanjutnya ada aba-aba dimulai. Digunakan tiap pertandingan untuk memulai dan akan dilanjutkan, bisa pula dengan isyarat. Lalu aba-aba berhenti yang digunakan untuk menghentikan pertandingan, dan aba-aba pasang dan silat digunakan untuk pembinaan. Pada awal dan akhir pertandingan, setiap babak ditandai dengan adanya pemukulan gong. Lalu selanjutnya tata cara pertandingan. Yang pertama, persiapan dimulai. Pertandingan diawali dengan masuknya wasit dan juri ke gelanggang wasit. Juri memberi hormat dan melapor tentang akan dimulainya pelaksanaan tugas kepada ketua pertandingan. Lalu yang kedua, setiap pesilat yang akan bertanding setelah mendapat isyarat dari wasit, mereka memasuki gelanggang dari sudut masing-masing. Kemudian memberi hormat kepada wasit dan ketua pertandingan. Lalu selanjutnya, kedua pesilat kembali mengambil tempat di sudut yang telah ditentukan. Lalu ketiga, untuk memulai pertandingan, wasit memanggil kedua pesilat. Seterusnya, kedua pesilat berjabatan tangan dan siap untuk melakukan atau memulai pertandingan. Yang keempat, setelah wasit memeriksa kesiapan, semua petugas dengan isyarat mematuhi larangan-larangan yang telah ditentukan. Lalu yang kelima, pada waktu istirahat antar babak, pesilat harus kembali ke sudut masing-masing. Pendamping pesilat melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan pasal 5 ayat 4. Selain wasit dan kedua pesilat, tidak seorang berada dalam gelanggang kecuali atas permintaan wasit. Lalu yang ketujuh, setelah babak akhir selesai, kedua pesilat kembali ke sudut masing-masing untuk menunggu keputusan pemenang. Dan yang kedelapan, selesai pemberian hormat dan berjabatan tangan. Sasaran yang dapat disahkan dan bernilai dalam pencak silat yaitu togok atau bagian tubuh kecuali leher ke atas dan dari pusat kemaluan, yang termasuk dada, perut, pusat ke atas, rusuk kiri dan kanan, punggung atau belakang badan. Larangan-larangan dalam pencak silat terdapat dua jenis, yaitu pelanggaran berat dan pelanggaran ringan atau larangan ringan dan larangan berat. Pelanggaran berat yaitu menyerang bagian badan dengan yang tidak sah, yaitu leher, kepala, serta bagian bawah pusat hingga kemaluan yang mengakibatkan lawan cedera atau jatuh. Lalu usaha mematahkan persendian secara langsung dan juga sengaja mematahkan persendian secara langsung. Lalu membenturkan atau menghuntukkan kepala dan menyerang dengan kepala. Menyerang lawan sebelum aba-aba mulai dan menyerang lawan sesudah aba-aba berhenti dari wasit. Lalu menyebabkan lawan cedera, menggumul, menggigit, mencakar, mencengkram, dan menjambak. Menentang, menghina, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, meludahi, dan lain-lain. Melakukan penyimpangan terhadap aturan bertanding setelah mendapat peringatan 1 karena pelanggaran hal-hal tersebut. Lalu pelanggaran ringan yaitu tidak menggunakan pola langkah dan sikap pasang, lalu keluar dari gelanggang secara berturut-turut, dan yang dimaksud dengan berturut-turut ini adalah dari 2 kali dalam satu babak. Merangkul lawan dalam proses pembelaan, lalu melakukan serangan dengan teknik sapuan sambil merebahkan diri berulang kali dengan tujuan untuk mengulur waktu. Nilai-nilai hukuman dalam pencak silat. Nilai 1 atau kurang dari 1 diberikan kepada pesilat bila mendapatkan teguran 1. Nilai 2 dan kurang dari 2 diberikan kepada pesilat bila mendapatkan teguran 2. Nilai 5 atau kurang dari 5 diberikan bila pesilat mendapatkan peringatan. Dan nilai 10 atau kurang dari 10 diberikan bila pesilat mendapatkan teguran. Penentuan kemenangan. Yang pertama, menang angka bila jumlah juri yang menentukan menang atas skor seorang pesilat lebih banyak daripada lawan. Penentuan kemenangan dilaksanakan oleh masing-masing juri. Bila terjadi hasil nilai yang sama, maka pemenang ditentukan berdasarkan pesilat yang paling sedikit mendapat nilai hukuman. Lalu menang teknik, karena lawan tidak dapat melakukan pertandingan karena permintaan pesilat sendiri atau mengundurkan diri, atau karena keputusan dari dokter pertandingan. Lalu selanjutnya menang mutlak, yaitu penentuan mutlak bila lawan jatuh karena serangan yang sah dan menjadi tidak dapat bangkit kembali segara atau nanar. Maka setelah hitungan wasit ke-10 dan tidak dapat berdiri tegak dengan sikap pasang, maka pemenangnya yang masih berdiri. Lalu ukuran lapangan pencak silat berbentuk persegi dengan luas total 10 x 10 meter, terdiri dari dua area, yaitu area bertanding 8 x 8 meter di bagian dalam dan area pengaman 1 meter mengelilingi bagian luar area pertandingan. Biasanya dibedakan dengan perbedaan warna. Ketiga, terdapat 2 lingkaran satu berdiameter 3 meter digunakan sebagai jarak sikap pasang, dan lingkaran kedua berdiameter 8 meter digunakan sebagai batas arena bertanding. Lalu yang keempat, di dua sudut-sudut yang berjauhan biasanya satu puzzle matras berwarna merah dan satu puzzle matras di sudut lainnya berwarna biru. Kuda-kuda dalam pencak silat. Kuda-kuda adalah teknik memperhatikan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pencak silat. Kuda-kuda juga digunakan sebagai latihan dasar pencak silat untuk memperkuat otot-otot kaki. Macam-macam kuda-kuda, yaitu kuda-kuda depan. Yang pertama adalah kuda-kuda depan, yaitu kuda-kuda dengan sikap salah satu kaki berada di depan
sedangkan kaki lainnya di belakang dan berat badan ditopang oleh kaki di depan. Lalu kuda-kuda belakang yaitu kuda-kuda dengan sikap salah satu kaki berada di depan, sedangkan kaki lainnya berada di belakang dan berat badan sepenuhnya ditopang oleh kaki yang berada di belakang. Kuda-kuda tengah, yakni kuda-kuda dengan sikap kedua kaki melebar sejajar dengan bahu dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki, dapat juga dilakukan dengan posisi serong. Lalu kuda-kuda samping, yakni kuda-kuda dengan posisi kedua kaki melebar sejajar dan tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk. Lalu kuda-kuda samping depan, yaitu kuda-kuda dengan posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh yang berada di depan, kaki yang berada di depan. Lalu kuda-kuda samping belakang, yakni kuda-kuda dengan posisi kedua kaki melebar sejajar dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh kaki yang berada di belakang. Sekian penjelasan mengenai pencaksilat, dan selanjutnya ada video mengenai pencaksilat, yaitu dengan pencaksilat yang bernama tunggal baku yang diperagakan oleh saya. Dan untuk melihat videonya, mari kita langsung melihatnya bersama-sama. Ya, di video tadi merupakan salah satu jenis pencaksilat yang merupakan pencaksilat tunggal baku yang telah diperagakan oleh saya. Dan juga tadi saya juga setelah menjelaskan mengenai apa itu pencaksilat, sejarah pencaksilat, dan juga ketentuan-ketentuan serta tata cara pertandingan dalam pencaksilat. Dan mungkin segitu untuk materi pencaksilat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.